Jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Oke guys, balik lagi bersama saya Bang Rai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang settingan dan kode patch-nya juga. Dan ini kita bakal bikinin settingan dan kode patch itu lebih tepatnya guys. Nah, kita langsung cari dulu nih game Mortal Kombat nih. Nah, kita cari game Mortal Kombat. Oke, nah di sini sebelum kita masuk, marilah subscribe terlebih dahulu nih guys. Nah, oke ya nih. Dah, langsung kita gas nih. Mortal Kombat. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam gamenya. Dan sekarang kayak gimana nih bang? Apa yang harus kita lakukan bang? Nah, sekarang kalian tekan aja back. Nah, kalian tekan back. Nah, terus tampilannya sudah kayak gini nih guys. Nah, terus kalian tekan aja yang bulat yang ada tulisan I-nya nih. Nah, itu khusus untuk settingan ke game ini aja nih. Jadi nggak bertabrakan sama settingan lain guys. Ini kalian tekan aja yang pojok kanan atas yang I. Nah, sebelum kalian lanjut, nah buat men-setting ya, kalian itu harus hapus pengaturan yang sebelumnya kalian gunakan. Nah, kalian hapus dulu pengaturan yang sebelumnya kalian gunakan. Terus sudah kalian hapus, lalu kalian tekan lagi nih setel pengaturan optimal bawaan untuk permainan ini. Jadi kita buat khusus untuk satu game ini biar nggak bertabrakan ke settingan yang lainnya guys. Nah, setelah kalian udah tekan, lalu kalian tekan lagi karena kita sekarang menggunakan kode patch juga. Nah, maka kalian aktifkan aja kode patch. Nah, sebelum kalian aktifkan kode patch di sini, kalian masuk ke pengaturan globalnya dulu nih. Nah, pengaturan umum juga. Ini pengaturan global ya. Jadi kita aktifkan juga kode patch-nya dari sini juga nih. Nih, kita aktifkan kode patch-nya. Lalu di pengaturan gamenya juga kita aktifkan kode patch-nya juga nih guys. Nah, buat rotasi layarnya kalian pilih aja landscape. Buat sejajarkan tampilan kalian pilih tengah. Nah, itu buat pengaturan umumnya teman-teman. Nah, buat yang lainnya bebas nih. Kalau misalkan kalian mau tampilkan FPS-nya buat ngelihat atau ngecek juga boleh. Tapi di sini kita nggak tampilkan FPS-nya teman-teman biar nggak ganggu sama performa gameplaynya. Jadi kita masuk ke pengaturan sistem. Nah, di sini tingkat siklus EE-nya kita pilih 60 aja. Buat lewat siklus EE kita pilih underlock maksimum 3. Nah, sekarang kalian ikuti aja nih. Kalian ikutin aja buat pengaturan sistemnya. Nah, kalau misalkan terlalu cepat scrollnya nih, kalian slow in aja tuh buat videonya. Nah, buat kontrol kecepatan, nah ini nih. Kalian aktifkan aja pembatas frame. Terus kecepatan turbonya kalian matikan. Buat kecepatan gerakan lambatnya kalian matikan. Kalian andalin kecepatan normalnya di 120 aja. Kalau misalkan HP kalian aman-aman aja, chipsetnya agak tinggi, agak standar menengah atas dikit lah nih, kalian boleh aktifkan juga ini 2. Nah, kalian aktifkan. Jadi yang atas cuman kalian pilih 10 aja, nggak usah 120. Kalau misalkan HP kalian atau chipset yang kalian gunakan itu aman-aman aja buat standar ke atas tuh. Oke, masuk ke pengaturan grafik. Nah di sini aku bakal jelaskan nih buat render GPU. Nah, ini bakal aku jelasin. Kalau misalkan kalian menggunakan chipset MediaTek, itu kalian pilih Vulkan aja. Kalau Snapdragon kalian pilih OpenGL. Nah, balik lagi nih, misalkan MediaTek itu bisa juga masuk keduanya, tergantung kalian mencocok-cocokkannya nih dari OpenGL sama Vulkan, terutama lebih ke Vulkan yang MediaTek. Buat yang Snapdragon itu ke OpenGL. Nah, oke, kita lanjut lagi. Tingkat resolusi gak usah terlalu tinggi-tinggi, kita cukup ngetes di awal settingan itu di 1 kali resolusi doang nih. Nah, ntar kalau semuanya udah beres, semuanya udah aman-aman aja, kalau misalkan udah dipakai 1 kali resolusi, itu baru bisa kalian naikin lagi sampai mentoknya dapat berapa kali resolusi. Jadi kita cari aman dulu di 1 kali resolusi guys. Nah,
Buat penyaring beginner kita pilih beginner PS2. Buat mapping otomatis. Filter trainer otomatis bawaan. Filter anisotropic matikan bawaan. Akurasi blending penuh. Tekstur perloadingan penuh Hashchat. Mode download perangkat keras. Nah, ini aku sarankan nonaktifkan, abaikan transfer aja nih teman-teman. Sebenarnya nonaktifkan readback itu juga bisa. Di keduanya juga bisa nih. Cuman kita pilih aja dulu nonaktifkan, abaikan transfer. Oke, kita scroll lagi. Tampilkan permainan. Nih tampilan permainan nih. Aspek rasio kita rentangkan penuhi layar biar luas nih buat landscape-nya nih. Tampilan landscape-nya biar lebih luas lagi nih buat rentangkan penuhi layar. Ini kalian pilih mati aja buat aspek rasio VMV. Nah, ini kalian pilih yang halus. Aktifkan pad widescreen, menerapkan pad widescreen 16:9 di permainan yang didukung. Nah, ini juga bisa kalian aktifkan dan kalian menonaktifkan juga nggak apa-apa. Ini kita centang aja nggak apa-apa ya. Kita lihat tampilannya kayak gimana. Tapi nggak jauh-jauh amat lah buat perbedaannya lah. Mau dicentang atau enggak. Soalnya ini kan menerapkan permainan yang didukung doang nih. Nah, terus nggak usah centang dua-duanya. Nah, ini masih normal juga. Shader kita matikan. Ini kita nonaktifkan juga. Ketajaman case-nya jangan kalian pakai. Jadi ketajaman case-nya kita nggak usah pakai. Jadi kita andalin set boost-nya aja nih buat kecerahannya. Nah, shader TV kita tidak ada. Nah, kita cuma ngandelin warna dari shade boost. Nah, ini tergantung kalian ya buat menyesuaikan kecerahannya mau berapa. Di sini aku pilih 65 buat kecerahan, kontras di netral di 50. Saturasi 55, jadi aku nambah 5 doang buat saturasinya. Nah, pengganti tekstur. Nah, karena kita nggak pakai pemuat pengganti tekstur, maka kita nggak usah aktifkan aja nih pemuat pengganti tekstur. Jadi kalau misalkan pun kita pakai, itu bakal nambah berat juga di dalam gameplaynya guys. Nah, makanya kita kan masih menggunakan chipset standar menengah bawah atau chipset yang agak rendah lah dibilang nih. Nah, jadi kita nggak perlu itu yang namanya pemuat ganti tekstur. Jadi sini kita nggak centang ya guys ya. Nah, buat pengaturan audio nih. Nah, di sini volumenya aku pilih Gaussian disarankan. Nah, bisa juga masuk ke kubik. Nah, jadi paling aman itu kubik dan Gaussian. Nah, sekarang kita pilih Gaussian aja nih. Buat mode sinkronisasi ini tetap dipakai guys buat chipset yang agak rendah atau standar. Nah, di sini tetap di asynchron mix, merusak PMP atau permainan. Nah, ini kalian tekan aja udah. Kalian pilih aja tuh buat mode sinkronisasinya. Itu harus di chipset rendah harus digunakan tuh. Kalau enggak ya kresek-kresek bakal suaranya tuh. Kita masuk ke pengaturan kartu memori. Kalau misalkan kalian pakai kartu memori ya guys ya. Kalau kalian mau hidupin pakai save data dari gamenya, kalian bisa masuk ke aktifkan aja nih kartu memorinya. Kartu memori 1. Nah, ini kartu memori 2 kalian aktifin kartu memori 2. Nah, ini buat save data dari gamenya. Bisa juga save dari emulatornya nih. Jadi kalian mau pakai 2 save atau 1 save mengandalkan emulator ataupun dari gamenya bisa juga. Nah, kita masuk ke pengaturan lanjutan nih. Nah, di sini kalian bisa ikutin aja nih. Kalau misalkan agak kecepatan, kalian slowin aja nih video. Nah, kalian ikutin aja. Nah, ini kita scroll guys. Nih kalian ikutin aja. Nah, untuk dithering, kalian pilih mati. Buat the interlacing kalian pilih otomatis. Bisa juga ini kalian pilih tidak ada. Nah, ini kita pilih otomatis aja nih teman-teman. Jadi kalian bisa juga pilih tidak ada buat atasnya mati. Nah, level
level perbaikan CRC bisa penuh dan bisa agresif guys. Nah di sini kita pilih penuh aja, Kalau misalkan agak rendah, agak terlalu berat dengan chipset yang kalian gunakan, nah kalian pilih agresif aja. Di sini kita pilih penuh. Nah ini kita pilih 3 buat ukuran antrian Visins. Nah tuh udah nih treatnya kalian pilih 3 nih buat treatnya kalian pilih 3, jadi kalian samain aja di atas sama di bawah itu kalian pilih 3. Nah sekarang bang, kita bakal masuk kemana aja nih bang? Nah perbaikan perangkat keras. Nah sebenarnya ini kalau misalkan chipset kalian agak terlalu tinggi, gak perlu pakai perbaikan perangkat keras, atau misalkan sudah aman dari settingannya, jangan pakai perbaikan perangkat keras. Kalaupun misal pakai perbaikan perangkat keras, itu khusus di chipset yang agak menengah bawah lah tuh, menengah bawah. Nah jadi kita gak usah aktifkan dulu, jadi kita lihat dulu tampilan gamenya kayak gimana, baru kita masuk lagi ke perbaikan perangkat keras nih. Ntar bakal kutunjukkan tampilan settingnya kayak gimana. Oke, kita bisa lanjut lagi scroll ke bawah nih guys. Ini kalian bisa ikutin lagi nih. Nah, anti blur nih kalian, ini kalian centang anti blur. Nah, buat anti blurnya kalian centang. Ini kalian ikutin aja nih. Ganti penghalang tekstur kalian pilih otomatis, override shader kalian pilih otomatis. Nah, jadi duanya tuh kalian pilih otomatis guys, bawah. Oke, langsung saja kita masuk ke gameplaynya nih. Kita lihat dulu tampilan gameplaynya kayak gimana nih. Nah buat tampilan gameplaynya ini udah agak lumayan guys. Kita sebenarnya menyesuaikan settingan dari chipset yang kita gunakan aja nih guys. Nah di sini emang agak berat nih rata-rata yang main Mortal Kombat. Nah emang agak berat nih gamenya guys. Nah di sini buat tampilannya kayak gini nih ya guys ya. Nah oke, nah kita start dulu, kita jeda dulu. Nah oke, tentang pembahasan dari perbaikan perangkat keras nih, kita masuk dulu perbaikan perangkat keras. Nah kalau misalkan gamenya udah terasa berat, nah kalian boleh aktifkan perbaikan perangkat keras nih. Nah yang perlu di setting ini cuman software cloud render, kalian pilih agresif, lalu kalian masuk lagi skip draw awal kalian pilih 1, skip draw akhir kalian pilih 1. Nah cukup 3 aja tuh buat perbaikan perangkat kerasnya. Ntar kalau misalkan kalian centang-centang lagi, itu bakal terjadi bug juga atau green screen dan black screen. Nah jadi kalian 3 saja yang buat kalian atur. Nah terus kalian masuk lagi nih ke gameplaynya. Tampilan gameplaynya nih kayak gimana lagi nih. Nah karena di sini kita juga sambil rekam layar. Nah karena di sini kita juga sambil rekam Nah jadi kita di sini juga sambil rekam layar. Nah maka ada sedikit lag juga nih guys, karena kita sambil rekam layar. Tapi tidak masalah, yang penting gamenya tetap berjalan guys. Nah tuh nih ya guys ya. Nah karena di sini kita sambil rekam layar juga, nah jadi agak-agak sedikit lag lah nih, karena ganggu sama performanya juga nih guys. Nah ntar kita bakal masuk lagi ke tempat yang ini,
yang lebih berat lagi tuh biasa. Yang biasa banyak juga tuh terjadi lag juga di pertengahan tempat yang ada jembatannya tuh. Nah, di sini tuh biasa tempat yang agak berat nih guys buat renderan dari grafiknya nih, makanya agak terlalu berat ya guys ya buat tampilannya ya. Buat tampilannya nih agak terlalu berat. Nah, di sini rata-rata orang banyak berat juga nih buat ngejalankan gamenya nih. Udah disetting semaksimal mungkin tapi gamenya tetap berat. Nah, ini aja kita pakai kode patch masih berat guys. Nah, tapi nggak apa-apa lah nih, yang penting nggak terlalu berat-berat amat nih. Nah, masih bisa berjalan juga nih. Nah, itu biasa berat dikarenakan kita kita menggunakan pedang yang dia bawa nih. Jadi kita lepas dulu pedangnya. Nah, itu biasa agak terlalu berat guys buat pedangnya. Nah, makanya kita pakai pedang itu biasa agak terlalu berat juga nih. Nah, ini kita udah lepas pedangnya dan dia bakal aman-aman aja nih. Nah, bergerak seperti biasa walaupun gak terlalu lancar-lancar amat. Yang penting gamenya selalu tetap berjalan lah, selalu tetap berjalan tanpa lag parah nih dari sebelumnya nih. Nah, yang penting ada pergerakan dari gameplaynya guys. Nih, udah aman-aman aja nih. Nah, jadi di tempat ini biasa agak berat memang nih. Banyak nih yang lain juga udah di sini masih berat dari settingan yang dia pakai. Nah, sekarang kita pakai kode patch aja udah lumayan nih guys. Nah, sekarang kita skip aja. Coba kita ke atas nih guys. Nah, ini kita sambil ngerekam juga guys, makanya performanya agak terganggu dikit. Jadi performanya agak terganggu dikit karena kita sambil merekam juga. Nah, makanya ada terganggu dikit. Nah, di sini ada pergerakan ya guys ya. Yang penting gamenya berjalan daripada lag sebelumnya tanpa disetting dan tanpa menggunakan kode patch guys. Nah, di sini kita masuk lagi ke settingan. Nah, yang belum tahu cara masukin kode patch-nya kayak gimana, Bang? Nah, ini kita masuk ke tampilan awal dari settingannya nih. Nah, jadi kita pilih kode patch. Nih, ada nih tulisan kode patch. Nah, kita tekan aja. Nah, di sini kita pilih ya, terus kita masuk ubah kode patch atau tambahkan patch. Nah, ini kita tekan aja tambah patch. Nah, di sini kalian bisa tekan bawahnya, kalian masukkan kode patch-nya. Dan buat di tampilan yang ini kalian langsung salin aja tuh kode patch yang udah aku kasih. Terus kalian tempel langsung nih. Nah, kalian tempel langsung. Nih, kalian tempel langsung. Jadi udah seluruhnya nih masuk. Dan itu kalian tekan lagi ke pojok kanan atas nih buat simpannya nih. Oke. Nah, oke nih, sampai di sini saja buat settingan hari ini. Kita bakal lanjut ke settingan game lain nih. Nah, oke, terima kasih buat semuanya yang udah mampir dan kita bakal lanjut lagi ke settingan lain nih guys. Saya ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah mampir. Nah, oke, bye-bye nih guys.